Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Karlina dengan NIM A1H1240009 dari kelas A jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Bab 1. Ruang lingkup filsafat ilmu. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang terdiri dari dua kata, filosof dan philia. Jadi secara etimologi filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Adapun beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filosof adalah upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Yang kedua, upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata. Ketiga, upaya untuk menentukan batas dan jangkauan pengetahuan, sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya. Tujuan filsafat ilmu. Yang pertama, mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Yang kedua, memahami sejarah, pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Bab 2. Sejarah perkembangan ilmu. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Perkembangan ilmu zaman Islam. Pertama, penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Perkembangan ilmu pada masa Islam klasik, perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam, dan masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Bab 3. Pengetahuan dan ukuran kebenaran. Jenis pengetahuan. Bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Hakikat pengetahuan. Ada 2 teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan, yaitu realisme dan idealisme. Sumber pengetahuan terdiri atas 4, yaitu empirisme, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. Bab 4. Dasar-dasar ilmu. Di dalam pemahaman ontologi dapat dikemukakan pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. Aksiologis berasal dari perkataan aksios, yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Sedangkan arti aksiologis yang terdapat di dalam bukunya Jujun S. Surya Sumantri, Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer, bahwa aksiologis diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Bab 5. Sarana ilmiah. Yang pertama, bahasa. Bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Selanjutnya, matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya, logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada 1. Yang terakhir yaitu statistik. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan data, baik yang berwujud angka maupun yang tidak berwujud angka, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara.